Solusi terbaik gagal bayar di Uwatas. Dan apa sih resiko ketika kita telat bayar di aplikasi pinjol legal seperti Uwatas di tahun 2024 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di Uwatas, sampai saat ini Uwatas masih legal. Jadi buang pikiran jauh-jauh bahwa Uwatas ini pinjol ilegal. Ya, buang jauh-jauh. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian, yuk kita akan bahas sejenak ya terkait masalah Uwatas. Jadi pertama, yang udah pasti yang kalian tahu, yang akan kalian terima, resiko pertama ketika kita gagal bayar di Uwatas adalah ya bunga dan juga denda. Bunga akan terus berjalan, denda akan terus berjalan sehingga utang kita akan semakin bertambah. Tapi tetap tidak perlu khawatir solusinya karena ya kalian akan ada 100% maksimal kok. Jadi nggak akan melebihi hutang pokok kalian. Yang kedua, ditelepon dan dihubungi secara terus-menerus. Atau ibarat kata orang bilangnya itu istilah diteror. Nomornya ganti-ganti, banyak banget yang mengontak kita, itu udah hal yang wajar. Penagihan kayak gitu tuh udah hal yang wajar. Jadi nggak usah kaget lagi karena itu memang resikonya. Jadi harus tenang menghadapinya. Jangan tersulut emosi juga, jangan khawatir, jangan takut juga. Bang, kalau saya terganggu banget dan sampai nggak bisa kerja gimana? Ya udah matikan HP kalian, flight mode, atau ya mungkin ganti nomor untuk sementara juga nggak masalah. Karena ini juga tidak melanggar hukum. Ya, kalian cukup merespon atau membalas sekali aja itu cukup. Selebihnya kalau mereka nelpon-nelpon terus, kalau kalian nggak angkat juga nggak masalah. Ya sesekali angkat nggak masalah. Tapi jangan terus-terusan. Wah, itu bikin puyeng, bikin stres juga. Itu adalah salah satu trik mereka agar teman-teman itu merasa gelisah karena merasa terus dipantau, merasa terus ditekan kayak gitu ya teman-teman ya. Merasa terus diliatin kayak gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu tuh. Hal-hal seperti itu nih teman-teman. Hal-hal seperti itu tuh harus kalian sadar bahwa kalian itu memang lagi proses diprioritaskan oleh mereka untuk ditagih. Itu yang kedua. Yang ketiga soal DC lapangan, menurut saya pribadi tidak perlu dipusing-pusingin ya. DC lapangan itu tidak berbahaya, DC lapangan itu tidak kejam, dan saya rasa Uwatas kayaknya masih belum banyak-banyak banget dan bisa dibilang belum punya DC lapangan. Gampangannya seperti itu. Dan satu hal lagi ya teman-teman ya, di sini ada Slik OJK dan sayangnya Slik OJK itu ya gimana ya? Ya anggap aja itu udah default lah, kalian udah pasti kena lah di situ ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Slik OJK ini ya kalian nggak akan butuhkan kok kalau kalian nggak mau pinjam lagi. Kalau kalian nggak mau kredit, nggak mau nyari pinjaman, nyari cicilan, nggak akan begitu dibutuhkan. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu panik ya. Jadi tenang aja, bukan sesuatu yang besar yang harus kalian takutkan kok. Pelan-pelan aja. Ya, niatkan semuanya, pasrahkan semuanya sama Tuhan. Karena ini yang bisa menyelesaikan cuman diri kalian aja. Pikiran dan mental kalian itu nomor satu yang paling berperan untuk bisa melewati masa-masa sulit ketika gagal bayar di Uwatas ini. Itu penting banget. Jadi teman-teman harus tahu, teman-teman wajib banget untuk mempelajarinya. Setidaknya teman-teman harus tahu bagaimana mengontrol pikiran kalian dan tidak terbawa gelisah dengan berbagai macam statement atau ancaman yang diberikan oleh si DC lapangan tadi. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.